Ya, pemirsa, rancangan Undang-Undang Kesehatan juga akan membentuk rangka regulasi baru untuk sektor kesehatan, termasuk pembentukan Badan Asuransi Kesehatan Nasional. Dan berikut kami tampilkan beberapa isu dan yang krusial berdasarkan pemetaan PUBKD DPR RI. Iya, pemirsa, organisasi profesi kesehatan ini minta pembahasan RUU Kesehatan dihentikan. Sejumlah organisasi profesi berencana menggelar aksi damai menolak pembahasan RUU Kesehatan. Dan sudah terhubung bersama kami Ibu Mas Dalina Pane selaku Kepala Bidang Pengembangan Profesi Ahli Epidemiologi Indonesia. Ya, selamat siang Ibu Mas Dalina Pane. Ini bagaimana Anda menanggapi adanya penolakan dari sejumlah organisasi profesi di bidang kesehatan terhadap Omnibus Law RUU Kesehatan ini, Bu? Ya, saya kira yang melakukan penolakan adalah organisasi profesi yang memiliki undang-undang yang akan di Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kedokteran, dan Undang-Undang Kebidanan. Sementara masih cukup banyak organisasi profesi yang mendukung adanya revisi terhadap Undang-Undang Kesehatan. Saya sendiri termasuk yang setuju untuk melakukan Omnibus Law terhadap 13 undang-undang yang ada, tetapi ada beberapa catatan yang penting untuk RUU Kesehatan ini. Yang pertama tentu saja jangan sampai itu terjadi kapitalisasi pada bidang kesehatan. Lalu juga yang kedua, jangan terburu-buru, karena kesannya ini yang saya lihat terburu-buru sekali sehingga semester ini harus selesai. Ada apa kita harus terburu-buru untuk membuat suatu undang-undang. Kemudian yang ketiga, tentu kita harus hati-hati dengan sistem informasi digital yang saat ini didorong pemerintah dengan cukup besar porsinya di undang-undang yang di RUU Kesehatan yang akan datang. Karena sejauh ini kemampuan kita Indonesia menjaga data itu masih bermasalah. Jadi hati-hati dengan digitalisasi bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan sistem digitalisasi. Jadi ini yang menjadi concern kita. Lalu juga memberi ruang lebih besar pada organisasi profesi untuk berperan di dalam pelayanan kesehatan ke depan. Sehingga saya kira ini akan berdampak baik bagi masyarakat. Artinya Anda setuju, namun ada beberapa catatan yang sudah disampaikan tadi begitu ya, Bu ya. Nah, Bu, ini pihak Menkes ini menjelaskan jika RUU Kesehatan ini dibuat untuk masyarakat seperti itu ya. Nah, kemudahan apa saja sih sebetulnya yang nantinya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Saya kira masih cukup jauh undang-undang ini dari masyarakat begitu ya. Jadi nanti biasanya akan ada peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang akan lebih operasional. Karena undang-undang itu sifatnya lebih filosofis dan itu tidak langsung menyentuh kepada masyarakat. Tadi sudah dikemukakan tentang pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, tetapi kalau dari undang-undangnya sendiri kepada masyarakat tentu tidak begitu bersentuhan langsung. Saya kira begitu. Berarti artinya ini undang-undang yang dibuat tidak, maksudnya artinya tidak terlalu atau tidak terlalu bermanfaat begitu bagi masyarakat, tidak bisa dirasakan langsung begitu pada masyarakat gitu, Bu, bisa dibilang?
Iya, nanti operasionalisasi dari undang-undang ini ada PP, kemudian ada lagi peraturan Kementerian Kesehatan atau peraturan Menteri Kesehatan, kemudian ada lagi petunjuk-petunjuk teknis yang baru itu kemudian operasional ke masyarakat. Tetapi Hmm. pada undang-undang ini tentu kepentingan masyarakat ada dimasukkan, terutama di bagian sanksi biasanya ya, sehingga masyarakat bisa terlindungi. Tetapi kalau untuk kepentingan masyarakat secara langsung biasanya tidak langsung ada di undang-undang. Hmm. Beberapa organisasi kesehatan ini menilai jika proses pembahasan RUU Kesehatan dinilai terlalu terburu-buru, sama seperti tadi Ibu sampaikan begitu ya, dan berpotensi memperlemah dan perlindungan dari payung hukum. Pandangan Ibu sendiri seperti apa? Ya, jadi Kementerian Kesehatan sudah baik, sudah mengajak berbagai sektor untuk terlibat di dalam pembahasan undang-undang ini. Tetapi menurut kami karena masih ada pertentangan atau masih ada permasalahan di dalam partisipasi masyarakat dalam hal ini organisasi profesi di dalam undang-undang ini, maka menurut pandangan kami mohon diberikan waktu lebih panjang untuk kita bisa berdiskusi sehingga kita akan dapatkan undang-undang yang jauh lebih baik dibandingkan terburu-buru. Karena terburu-buru itu tentu menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang. Kenapa harus terburu-buru untuk Hmm. Hmm. disahkan? Ada apa di balik pengesahan Mhm. undang-undang tersebut? Iya, baik. Ibu Mas Dalina, ini RUU Kesehatan kan ini disebut tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan layanan dan kualitas kesehatan serta juga untuk menurunkan biaya pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat saat ini sistem layanan kesehatan yang ada? Ya, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini memang sangat sektoral ya, ego sektoralnya sangat terlihat sekali pada saat ini ya. Nah, kita harap di RUU Kesehatan yang akan datang debirokratisasi atau birokratisasi pada bidang kesehatan itu bisa lebih dipermudah, sehingga masyarakat bisa mengakses sarana layanan kesehatan itu dengan lebih baik. Juga sistem kesehatan itu sendiri bukan hanya diperuntukkan bagi Jawa, Bali, atau daerah-daerah besar saja. Indonesia ini sangat luas sekali, Hmm. Hmm. sehingga hak masyarakat yang berada di ujung-ujung negara ini itu juga bisa terperhatikan dengan undang-undang yang baru nanti. Jadi tidak hanya karena apa? Sistem digitalisasi tidak bisa menyentuh mereka di sana. Dan bagi Hmm. masyarakat sendiri di mudahnya apa namanya, akses mereka terhadap layanan kesehatan itu yang menjadi prioritas. Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina Pane sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang dan selamat beraktivitas kembali Bu.